Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas H Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi bab 14 yaitu obligasi. Kita masuk pada definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Favozi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. Rumusnya P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 ditambah C per 1 tambah R pangkat 3 ditambah C per 1 tambah R pangkat M, N tambah M per 1 tambah R pangkat N, atau P sama dengan sigma C per 1 tambah R pangkat 1 tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P harga dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C, kupon pembayaran setengah tahun atau semiannual kupon payment dalam mata uang. R, periode suku bunga. M, nilai jatuh tempo. T, periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dan segi hukum, karena ini menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari seperti persoalan, ketidakmampuan menyelesaikan, dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi. Yang pertama, perusahaan, pemerintah negara, atau bagian di Indonesia sering dijelaskan sebagai dengan Pemda. Yang D, pemerintah asing, dan E, perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham, karena menerbitkan saham hitungannya ada per lot, atau satu lot adalah 500 lembar. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegangan saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan membeli obligasi. Yang pertama, dia memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunga tetap tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak oleh kewajiban untuk membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia meminjamkan obligasi tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dan membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberikan pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial perubahan yang dianggap kuat, atau dengan kata lain, perusahaan akan naik. Kita masuk pada jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, treasury bond atau TB. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resiko adalah kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Yang kedua, dia adalah korporate atau bond atau CB.
Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risiko default atau risiko gagal bayar dengan sebab tertentu. Yang ketiga, dia ada municipal bond atau MB. Municipal bond atau MB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki risiko namun lebih rendah dari pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat yaitu foreign bond atau FB adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu risiko dalam bentuk foreign atau mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Selanjutnya kita masuk pada suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk ini ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku yang diterapkan oleh pemerintah perusahaan, yaitu obligasi dalam jangka waktu pendek atau short term, memiliki suku bunga yang memiliki rendah daripada obligasi jangka panjang. Contohnya pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 atau 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah disewa pasar senilai $1 miliar atau AS dengan yield atau bunga 10,5%, sedangkan untuk tenor 10 tahun disewa pasar $2 miliar atau AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda suku bunganya, yaitu yang pertama, dia ada obligasi adalah surat utang. Yang kedua, ada konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depannya, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa diturnoverkan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifat struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Obligasi yang dijual tanpa ada batas waktu formula OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 ditambah G per 1 tambah R pangkat 3 ditambah G per 1 tambah R pangkat 4 ditambah G per 1 tambah R pangkat 5 tambah G 1 per R N. Keterangan OTB sama dengan obligasi tanpa batas waktu, G nilai obligasi, R tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-beda tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu waktu jatuh temponya suatu obligasi atau suatu obligasi mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi resiko obligasi atau premi risiko terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atau risiko obligasi yang ditanggungnya. Yang kedua, dia ada spot interest atau right. Spot interest right merupakan tingkat bunga dari obligasi yang hanya mempunyai arus kas bagi pembeli obligasi tersebut atau swap non. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut dengan zero coupon bond atau pure discount bond. Mengenai pengertian dari zero coupon bond dan pure discount bond dapat dilihat di atas. Kita masuk pada nominal yield dan current yield. Yang pertama ada yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam Wuruk Perkasa menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah risiko tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung current yield adalah C
Y sama dengan C1 per PM. Keterangannya, CY adalah current yield dari obligasi tersebut. C1 adalah kupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal, informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rikaka Budi pembayar obligasi per tahunnya adalah 133.000, adapun harga yang ditetapkan sebesar 450.000, maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield sebagai berikut. Diketahui C1 sama dengan 133.000, PM sama dengan 450.000, ditanya CY atau NBP. Penyelesaian NBP sama dengan 133.000 per 450.000. NBP sama dengan 0,30 sama dengan 30, maka hasil dari current yield adalah 0,30 atau 30%. Yield maturity. Yield to maturity atau YTM adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini, dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumus P sama dengan C1 per 1 tambah Y tambah C2 sama dengan 1 tambah Y pangkat 2 ditambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 ditambah Cn per 1 tambah Y pangkat N tambah T1 per 1 tambah Yn. Keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini, C pembayaran kupon untuk setiap tahunnya, Y yield to maturity, Tn nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Gianto, C tambah F kurang P per N sama dengan N per P tambah F per 2, di mana C bunga tahunnya dalam rupiah, F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umum, yang P harga pasar, N umur obligasi. Contoh soal, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun. Dengan nilai nominal 125 miliar dan harga pasar yang berlaku 24.500.000, bunga dan yang dibayarkan sebagai setiap tahunnya dari data tersebut, hitunglah besar rate of return dari tersebut apabila dipertahankan hingga jatuh tempo. Diketahui C sama dengan 5%, F sama dengan 25%, P sama dengan 24.500.000, N sama dengan 15 tahun. Ditanya rate of return, penyelesaian sama dengan C tambah F kurang P per sama dengan N per P tambah F per 2 sama dengan 5,5% dalam kurung 25 juta ditambah 25 juta kurang 24.500.000 per 15 per 24.500.000 ditambah 25 juta per 2 sama dengan 55% dalam kurung 25 juta ditambah 500 per 15 per 24.500.000 ditambah 25 juta per 2 sama dengan 55% dalam kurung 25 juta ditambah 33.330.000 per 24.500.000 ditambah 25 juta per 2 sama dengan 1.375.000 ditambah 33.333.000 per 4.500.000 per 2. Hasilnya 1.408.333.000 per 24.750. Hasilnya 0,05 juta 690 atau 5 juta 690%. Baiklah, itulah presentasi materi bab 14 dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.